Halo guys, kembali lagi bersama gue Halbi dan gue Diva di Com9 Podcast. Khususnya bagi kalian anak komunikasi, wajib banget nih denger podcast ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, tentunya kalian belum tahu dong apa sih Com9 Podcast. Nah, bisa banget nih Bi, lo jelasin dulu. Oke, jadi Com9 Podcast adalah podcast seputar teori komunikasi. Dan di episode kali ini, kita mengundang 3 mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang akan membahas mengenai teori manajemen makna koordinasi. Lu tahu gak sih, Div, apa itu teori manajemen makna koordinasi? Gak tahu nih Bi. Nah, daripada kita penasaran nih, mending kita langsung tanya aja kali ya ke narasumber kita. Oke, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita. Ada Reva, Liza, dan Faris. Nah, boleh nih dijelasin sedikit, apa sih teori manajemen makna koordinasi itu? Dan ceritain juga apa yang kalian ketahui mengenai sejarah teori manajemen makna koordinasi ini. Oke, sebelum masuk ke penjelasan teorinya, kita harus tahu dulu nih apa sejarah singkat dari teori manajemen makna terkoordinasi. Jadi, teori ini dikembangkan oleh Bernard Birch dan Vernon Cronen pada tahun 1980. Nah, setelah tahu sejarah singkatnya, maka kita harus tahu juga nih sama penjelasan teori manajemen makna terkoordinasi ini. Jadi, teori manajemen makna terkoordinasi ini bisa juga disebut sebagai teori CMM, yaitu manusia harus memakai aturan untuk berkomunikasi dan menginterpretasikan apa yang akan dikomunikasikan orang lain kepada kita. Jadi, singkatnya yaitu setiap orang yang terlibat dalam suatu percakapan maka ia akan membentuk suatu realitas mereka tersendiri. Nah, realitas sosial ini bisa berupa peran ataupun status sosial dari orang tersebut. Oh, jadi untuk berkomunikasi itu juga ada aturannya ya? Tentu dong, untuk berkomunikasi itu juga ada aturannya tersendiri. Dan juga teori manajemen koordinasi makna ini tuh ada prinsip-prinsipnya juga loh. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih prinsip-prinsip yang ada di teori manajemen koordinasi ini? Nah, boleh banget dong di Valbi. Jadi di teori manajemen koordinasi ini memiliki beberapa prinsip di dalamnya, yaitu yang pertama, the experience of person in conversation is the primary social process of human life. Jadi keterlibatan seseorang dalam sebuah percakapan adalah proses utama dalam kehidupan manusia. Dan Peirce juga mengatakan bahwa komunikasi bukan sekedar aktivitas atau alat bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, komunikasilah yang membentuk siapa diri mereka dan menciptakan hubungan relationship di antara mereka. Prinsip yang kedua ini adalah the way people communicate is often more important than the content of what they say. Jadi cara seorang berkomunikasi sering lebih penting daripada isi pembicaraannya. Oh, jadi seseorang dalam komunikasi lebih sering mementingkan caranya ya, Ref, dibanding isi pembicaraannya. Nah, bener banget kenapa cara seorang berkomunikasi itu lebih penting daripada isi pembicaraannya, karena mood dan cara seorang berkomunikasi itu memainkan peran yang sangat besar dalam proses konstruksi sosial. Dan bahasa disebut Peirce juga sebagai salah satu alat yang paling powerful yang pernah ditemukan dalam penciptaan dunia sosial. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah the action of person in conversation unrelatively reproduce as the interaction continues. Jadi dipahami dalam artian bahwa setiap apa yang kita lakukan akan berbalik dan mempengaruhi kita nih. Contohnya, tindakan seseorang dalam percakapan tuh akan menentukan kelanjutan dari interaksi mereka kan. Nah, prinsip yang terakhir itu adalah a social constructionist coordinate management of meaning. Researchers see themselves as curious participant in a pluralistic world. Jadi mereka tuh penuh rasa ingin tahu karena mereka tuh mengharapkan kepastian ketika berhadapan dengan tindakan individu di luar kehidupan mereka dalam kondisi yang selalu berubah. Jadi partisipan tuh mencoba untuk secara aktif terlibat dalam apa yang mereka teliti. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih asumsi dari teori manajemen koordinasi ini? Gue belum nih, kalau lo udah pernah belum Bi? Belum lah. Nah, di teori manajemen ini
Ada beberapa asumsi yang akan saya jelasin juga pastinya. Yang pertama, manusia hidup dalam komunikasi. Jadi betapa pentingnya komunikasi di dalam kehidupan manusia. Nah, yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial, di mana kepercayaan bahwa orang-orang saling menciptakan realitas sosial ini, mereka dalam percakapan disebut sebagai konstruksionisme sosial atau social construction. Dan realitas sosial atau social reality adalah keyakinan seseorang mengenai bagaimana makna dan tindakan sesuai atau tepat dalam sebuah interaksi sosial. Nah, yang ketiga ini transaksi informasi tergantung kepada makna pribadi dan interpersonal. Jadi makna pribadi adalah sebagai makna yang dicapai ketika seseorang berinteraksi dengan yang lain sambil membawa pengalaman yang unik ke dalam interaksi mereka. Nah, kesimpulannya itu adalah makna pribadi itu membantu orang-orang dalam penemuan. Maksudnya, hal ini tidak hanya membuat kita mampu menemukan informasi tentang diri kita sendiri, melainkan juga membantu kita dalam penemuan kita mengenai orang lain. Contohnya ketika dua orang sepakat mengenai interpretasi satu sama lain, mereka juga dikatakan telah mencapai makna interpersonal atau interpersonal meaning, teman-teman. Wah, ternyata selain ada prinsip, ada juga asumsi di teori ini ya. Gue jadi paham banget nih, Div, soal teori ini. Iya nih Bi, gue juga jadi paham teori ini nih. Kalian yakin udah paham nih? Loh, emang ada apa lagi nih Riz? Di teori ini juga ada konsep dasar yang pastinya harus kita pahamin dong. Nah, buat nambah pemahaman kita semua, boleh dong dijelasin konsep dasar apa yang harus kita pahamin, Riz? Boleh banget dong pastinya. Konsep dasar yang harus kita pahami itu ada 3. Ada manajemen, koordinasi, dan ada makna. Yang pertama ada manajemen. Para interaktan harus memahami realitas sosial dan kemudian memasukkan peraturan saat mereka memutuskan bagaimana bertindak dalam situasi yang diberikan. Nah, yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi maksudnya merujuk pada tingkatan di mana setiap orang melihat bahwa tindakan mereka telah disesuaikan menjadi beberapa urutan atau pola tindakan yang dapat saling dimengerti. Jika dalam interaksi, setiap orang dapat menyadari apa yang mitra mereka katakan, maka dapat dikatakan bahwa percakapan mereka yang terjadi berubah menjadi koordinasi. Nah, yang ketiga ada makna. Kita telah pahami bersama bahwa makna dibentuk melalui proses interaksi sosial. Dalam teori manajemen koordinasi makna dijelaskan bahwa orang mengatur makna secara hierarkis. Oh, jadi gitu. Berarti kita tuh harus pahamin dulu ya Riz konsep-konsep dari dasar teori ini. Harus dong. Pastinya harus dipahamin dulu. Nah, gue juga penasaran nih, menyinggung soal teori, kan banyak tuh di luar sana teori satu sama teori lainnya saling berkaitan. Buat teori ini sendiri, ada gak sih kaitannya sama teori lain? Tentu ada dong. Jadi teori manajemen makna terkoordinasi ini itu juga berkaitan dengan beberapa teori lain seperti teori speech arc, teori interaksi simbolik, dan juga teori dari sistem. Nah, dari teori-teori ini juga ada penjelasannya masing-masing. Seperti teori speech arc, yaitu teori yang menyatakan bahwa makna sebuah percakapan tidak hanya terbatas pada makna kata-kata saja, karena kata-kata sendiri dapat menambah makna baru bergantung pada situasi dan bergantung juga terhadap bagaimana kata-kata tersebut digunakan. Jadi singkatnya teori speech arc ini yaitu bahasa sebagai alat dari komunikasi yang juga merupakan sebuah tindakan lebih dari sekedar berbagi informasi. Dan selanjutnya itu kalau teori interaksi simbolik, penjelasannya yaitu bahwa setiap individu melalui aksi dan interaksinya yang komunikatif dengan memanfaatkan simbol-simbol, bahasa, serta isyarat lainnya yang akan mengonstruk suatu masyarakatnya. Dan selanjutnya, teori sistem itu adalah sebuah studi lintas disiplin tentang berbagai fenomena dari organisasi. Wah, ternyata dari satu teori aja tuh bisa berkaitan dengan banyak teori ya. Iya nih ya, kita jadi paham banget nih ya, Div, sekarang. Jelas lah Bi, secara narasumber kita tuh udah jelas banget kan jelasinnya. Pasti teman-teman di sini juga langsung pada ngerti nih yang dengerin podcast ini. Pastinya dong. Wah, gak kerasa ya, Div. Kita udah mau selesai aja nih. Oke, kalau gitu demikian penjelasan seputar teori manajemen koordinasi makna. Terima kasih buat kalian semua yang udah luangin waktunya buat dengerin Komnen Podcast.
Oke, buat kalian yang masih mau dengerin Kom9 Podcast, tentunya bisa banget nih buat berlangganan podcast kami di iTunes atau Google Play. Karena masih banyak banget nih penjelasan seputar teori-teori komunikasi yang bakal ada di episode selanjutnya. Oke, gue Diva. Dan gue Halbi. Kita pamit undur diri, sampai jumpa kembali di podcast kita. Stay tune and see you guys.